Halo, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Apabila ada di antara kalian yang sedang kurang baik, aku doakan semoga menjadi baik kembali. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini aku mau menyampaikan alur cerita film bergenre horor science fiksi yang rilis tahun 2020. Berjudul Underwater. Film ini bermula dari penjelasan tentang sebuah perusahaan pengeboran bernama Tian, di mana perusahaan ini melakukan aktivitas pengeboran di Palung Mariana demi mencari sumber daya baru dan penelitian makhluk laut yang belum diketahui oleh ilmu pengetahuan. Aktivitas pengeboran ini penuh kontroversi, karena dinilai mengganggu habitat makhluk laut yang ada di Palung Mariana. Meskipun begitu, ada banyak pekerja yang menggantungkan hidupnya di sana. Ratusan, bahkan mungkin ribuan. Untuk menampung para pekerja ini, Tian membuat stasiun-stasiun bawah laut. Salah satunya adalah Kepler, yang sekarang ditempati oleh tokoh utama kita yang bernama Norah dan 360 orang lainnya. Cerita film Underwater sudah menegangkan sejak tokoh utama diperkenalkan. Norah, seorang wanita yang bertugas sebagai insinyur mesin di stasiun Kepler, terkejut kala merasakan getaran ketika tengah menggosok gigi. Begitu keluar dari kamar mandi, keterkejutannya bertambah dengan kemunculan tetesan air di hadapannya. Bagaimana ada air masuk di stasiun bawah laut yang kedap air? Belum pertanyaannya terjawab, dinding-dinding stasiun meledak. Terjadi kebocoran tekanan. Norah panik. Dia segera berlari tergopoh-gopoh menuju ruang kedap air sambil membangunkan rekan-rekan kerjanya yang masih tertidur. Saat itu, tak terlihat seorang pun muncul, kecuali seorang pria bernama Rodrigo yang kemudian ikut berlari ke arah Norah melangkah. Saat tiba di ruang kedap air, kepanikan mereka belum hilang karena pintu tidak bisa ditutup otomatis. Norah dan Rodrigo harus menutup pintu secara manual. Begitu pintu hendak ditutup, muncul dua orang yang berlari tunggang langgang. Akan tetapi, keduanya kalah cepat dengan keadaan yang makin berbahaya. Norah memutuskan menutup pintu tepat sebelum air masuk. Pada saat itulah terjadi goncangan besar yang membuat stasiun Kepler rusak. Imbas daripada kerusakan ini adalah disfungsinya alat komunikasi. Sehingga, mereka tidak bisa menghubungi pos bagian atas untuk meminta bantuan. Mereka kemudian memutuskan pergi ke ruang penyimpanan kapsul penyelamat. Sial bagi mereka, jalur yang mengarah ruang tersebut banyak yang terhambat, menyisakan celah-celah kecil dan sempit. Saat menuju ruang penyimpanan kapsul penyelamat, mereka menyelamatkan seorang pria yang tertindih reruntuhan bernama Paul. Dan kemudian, ketiganya pergi bersama-sama. Sayangnya, ketiga orang penyintas ini harus menerima kenyataan bahwa semua kapsul penyelamat sudah terpakai. Lucien, sang kapten stasiun Kepler, menyatakan bahwa dirinya lah yang bertanggung atas semua kapsul tersebut. Di mana dia telah mengirim 22 orang ke permukaan agar bisa selamat. Hal itu membuat Nora heran. Kenapa Lucien melakukan hal itu, mengingat Lucien memiliki keluarga. Lucien merasa jika itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai kapten. Lalu, mereka berempat menuju ke ruang kendali. Di sana ada dua orang penyintas lainnya, yaitu Emily dan Smith. Mereka semua menganalisis keadaan. Setelah memeriksa komputer, Norah menyatakan bahwa inti termal stasiun Kepler tidak stabil. Dalam kata lain, stasiun Kepler berbahaya. Karena itu, mereka harus pergi dari stasiun Kepler secepatnya. Pertanyaannya bagaimana cara pergi dari stasiun Kepler? Dan kemana mereka semua bisa pergi? Kapten Lucien menyebut ide gila untuk menyelamatkan semua orang. Dan ide itu adalah jalan kaki menuju stasiun Rubak. Pada awalnya semua orang menentang karena hal itu sama saja bunuh diri. Berbahaya atau tidak, mereka semua sepakat jika itu satu-satunya jalan keluar. Semua orang melakukan persiapan dengan mengenakan baju selam mirip astronot untuk menuju stasiun Rubak. Di tengah-tengah persiapan, Rodrigo memberikan sebuah helm kepada Norah. Setelah itu, mereka semua menggunakan lift untuk turun ke dasar Palung Mariana. Saat itu, helm Rodrigo tiba-tiba pecah dan beberapa detik berikutnya dia meledak hancur berantakan.
Belakangan diketahui jika Rodrigo memakai helm rusak karena ingin menyelamatkan Nora dengan memberinya helm yang bagus. Hal itu membuat Nora bersedih. Tapi tak ada waktu untuk berkabung, karena mereka harus terus bergerak. 5 orang yang tersisa terus bergerak ke bawah dengan lift sambungan. Dan, di tengah-tengah pergerakan, lift terhenti karena ada sesuatu di luar. Kapten Lucien memerintahkan Paul dan Smith memeriksa sekitar. Setelah kembali, mereka membawa seonggok hewan yang belum diketahui namanya karena belum diidentifikasi. Hewan itu diketahui memakan jasad orang yang telah meninggal. Itulah kenapa dia ditemukan di sana. Lift yang mereka tumpangi mati total dan terdengar suara dari luar. Dari jendela yang menghadap ke atas tampak kilatan cahaya yang berasal stasiun Kepler. Lift jatuh. Kapten memerintahkan semua untuk keluar dari lift jika tidak ingin ikut meledak. Begitu keluar, mereka berlarian menuju sebuah terowongan yang bisa mengarahkan ke stasiun Midway. Mereka semua bergerak dengan kereta. Di tengah jalan, lajur kereta runtuh sehingga tidak bisa dilalui. Mereka harus kembali berjalan melalui bagian terowongan yang terendam air. Nora mengajukan diri memeriksa keadaan karena tubuhnya paling kecil. Setelah itu, rekan-rekannya menyusul biar tidak tertumpuk di jalur air. Tapi, kejadian naas harus dialami oleh Paul karena ada makhluk yang menarik dari baju selamnya. Mereka kembali bersedih. Saat menatap keluar jendela, mereka baru menyadari penghuni Palung Mariana sedang bangkit untuk membalas karena rumahnya sudah diacak-acak. Paul yang sebelumnya sempat tertimpa reruntuhan minta ditinggalkan karena merasa akan menjadi beban. Nora menolak karena tidak ingin kehilangan rekannya lagi. Jadi, mereka memutuskan bergerak ke rubak sambil memapas Smith. Ketika mulai berjalan di dasar laut menuju rubak, seekor makhluk menyerang dan menyeret Smith ke dalam goa. Setelah mengaitkan tali ke Nora, Lucien masuk ke goa untuk menolong Smith. Kapten Lucien berhasil menyelamatkan Smith tanpa masalah. Tapi begitu dia masuk lagi untuk mengambil senjata yang Smith tinggalkan di dalam goa, sehingga makhluk itu menarik Kapten. Nora yang terikat pada Kapten ikut tertarik juga. Mereka tersangkut di sebuah tempat yang tinggi, di mana makhluk tersebut coba menyerang Nora. Melihat hal itu, Lucien tak tinggal diam dan berusaha melawannya. Tapi, makhluk itu malah menghempaskan mereka berdua ke bawah. Nora berupaya membantu Kapten. Sialnya, upaya itu justru berbahaya. Tekanan terlalu cepat berubah akan menghancurkan mereka. Kapten melepaskan tali yang terikat pada dirinya, dan kabum dia pun meledak. Nora yang selamat sampai ke bor Shepard dan coba mengontak Emily dan Smith berulang-ulang. Akan tetapi, keduanya sama sekali tidak menjawab karena komunikasi masih terputus. Di tengah keputusasaan Nora membulatkan tekad setelah menemukan baju selam pengganti. Nora bergerak sendirian menuju rubak. Saat itu, dia menemukan Emily yang berada di jurang keputusasaan. Mereka kemudian sepakat ke stasiun rubak bersama-sama. Selama perjalanan, Emily membawa Smith dengan berangkar darurat dan menyeretnya sepanjang jalan karena oksigennya hampir habis. Dan mereka bertiga tiba di stasiun rubak. Akan tetapi, masalah belum selesai, karena mereka harus melewati pintu masuk yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk buas yang sedang berhibernasi. Nora, Emily, dan Smith bergerak perlahan-lahan. Tapi Nora tertangkap oleh makhluk itu dan meminta Emily pergi lebih dulu membawa Smith ke dalam rubak. Nora coba bertarung melawan makhluk tak dikenal itu. Dan ketika makhluk itu coba memakannya, Nora menembakkan flare yang mengakibatkan makhluk itu mati. Tapi, itu malah membuat Nora melihat kenyataan kalau makhluk yang dibunuhnya hanyalah makhluk kecil. Nora melontarkan satu flare lagi, dan melihat induk dari makhluk-makhluk yang mengejarnya lebih besar bentuknya dari stasiun rubak. Ketakutan, Nora kabur menuju pintu rubber. Induk monster mengejar Nora. Emily yang tak mau melihat orang mati lagi memutuskan membantu Nora masuk ke dalam rubak. Sesampainya di stasiun rubber, mereka bergegas mencari letak kapsul penyelamat. Ketika mereka berhasil menemukannya, Nora harus menerima kenyataan jika 1 dari 3 kapsul penyelamat tidak berfungsi. Dia memutuskan untuk mengalah, dan sempat membohongi Emily bahwa mereka semua akan selamat.
Emily menyadari bahwa Norah membohonginya dan mengajak Norah memperbaikinya. Tapi Norah menolaknya, lalu memukul dan memasukkannya secara paksa ke dalam kapsul. Setelah Norah melepas Emily dan Smith dengan kapsul penyelamat, induk monster dan anak-anaknya mengejar mereka. Norah tidak membiarkan itu terjadi. Dia meledakkan tempat itu agar monster pengejar Smith dan Emily tewas.